Asia Tengah merupakan wilayah dengan kondisi geografis yang cukup kompetitif, terdiri dari 5 negara, yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Kawasan ini merupakan masa depan cerah bagi Rusia, terutama di bidang keamanan dan ekonomi. Asia Tengah selalu dikaitkan dengan Rusia dikarenakan mereka adalah sesama negara dari pecahan Uni Soviet. Bagi Rusia, mereka berusaha mencapai kepentingan politik ini melalui aktivitas politik dan militer. Hal ini ditujukan guna meningkatkan keamanan demi kelancaran koordinasi kedua belah pihak, yaitu Rusia dan negara-negara Asia Tengah. Negara-negara di kawasan Asia Tengah yang muncul selepas runtuhnya Uni Soviet awalnya merupakan sebuah kelompok suku atau etnis yang merdeka dan mendirikan negara atas persamaan dasar etnis dan suku yang sama. Modernisasi wilayah Soviet pecah menjadikan negara-negara Soviet ini sebagai negara yang independen berdasarkan pada klan. Institusi Soviet yang dirancang untuk menghancurkan klan malah membuat mereka lebih kuat. Dalam persepsi politik, secara garis besar, klan adalah sekelompok orang yang bersatu dengan kekerabatan yang nyata atau dirasakan dan diturunkan. Obligasi kekerabatan berbasis mungkin hanya simbolis di alam, di mana marga yang ditetapkan nenek moyang, yang merupakan simbol persatuan marga. Klan paling mudah digambarkan sebagai suku atau subkelompok suku. Kata marga berasal dari kata clan, yang artinya anak dalam bahasa Gaelic Skotlandia dan Irlandia. Sementara itu, klan di Asia Tengah adalah jaringan politik berdasarkan pada kesetiaan wilayah dan suku. Klan sering mengontrol departemen pemerintah tertentu. Meskipun ada soliditas antara loyalitas klan dan keanggotaan di lembaga pemerintah, orang-orang di Asia Tengah diidentifikasi sendiri oleh klan mereka sebelum ekspansi Rusia di abad ke-19. Setelah jatuhnya Uni Soviet, perjanjian informal antara klan adalah satu-satunya cara untuk menstabilkan republik baru. Identitas etnis tidak ikut bermain sampai akhir 1980 selama Glasnost. Sejak 1991, orang-orang di Asia Tengah sendiri telah berulang kali mengkhawatirkan tentang korupsi dan destabilisasi yang ditaburkan oleh politik klan. Di negara-negara Asia Tengah yang lebih lemah, suatu klan mengasumsikan kepentingan politik yang semakin besar, karena birokrasi tidak dapat secara memadai memenuhi kebutuhan masyarakat dan lembaga formal yang tidak memiliki legitimasi. Selain dari kemungkinan adanya ancaman eksternal yang dapat membawa kelompok-kelompok yang terisolasi untuk berkolaborasi satu sama lain dan keseimbangan tertentu antara klan yang lebih penting, maka kondisi penting lainnya yang akan muncul adalah terciptanya sebuah perjanjian informal antara sebuah pemimpin yang dapat memediasi semua kepentingan klan. Itu semua perjanjian mulai berlaku, maka perjanjian ini akan memastikan bahwa selama ini daya tahan negara adalah untuk melindungi kepentingan sebuah klan. Uzbekistan merupakan satu dari 5 negara di Asia Tengah yang dulunya diintegrasi oleh Uni Soviet. Kemudian, Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaannya pada September tahun 1991, pasca diintegrasi Uni Soviet yang runtuh. Selanjutnya, Uzbekistan bergabung dalam CIS, atau Commonwealth of Independent States, sebuah aliansi yang didirikan oleh Rusia, Belarusia, dan Ukraina. CIS ini didirikan pada tanggal 8 Desember 1991 atau di tahun yang sama pasca kemerdekaan Ukraina, lebih tepatnya 4 bulan setelah mereka merdeka. Setelah merdeka, Uzbekistan menjadi negara yang maju di kawasan Asia Tengah. Namun, karena letak geografis yang berbatasan langsung dengan Afghanistan, yaitu sepanjang 137 km, dan hal ini kemudian menyebabkan Uzbekistan menghadapi masalah serius, yaitu masalah keamanan. Di kawasan Asia Tengah, terdapat sejumlah faktor yang menjadi faktor penyebab sebuah masalah. Faktor-faktor tersebut adalah militansi Islam, masalah politis, stabilitas dan ekonomi, masalah ekonomi, cadangan hidrokarbon, kebutuhan perlindungan militer, terutama rasa aman yang disediakan oleh faktor besar, dan aktor Rusia. Tetapi, karakter yang paling menonjol dan berbagai masalah adalah keberadaan kelompok Islam yang dianggap militan dan ekstrem, yang mengancam stabilitas politik dan keamanan masing-masing negara di Asia Tengah. Maka penting bagi negara Uzbekistan sendiri untuk menjaga kestabilan konstelasi di dalam negaranya.
politik klan harus menjadi alternatif yang menarik untuk dimanfaatkan secara positif demi kesejahteraan negara.